Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kemudian di mana ada hukum, di situ ada peradilan. Itu sempat dihapus oleh pemerintah Belanda. 1882 itu sebagai tahun kelahiran peradilan. KDRT-nya terbukti, tapi hanya alasan untuk cerai, bukan alasan untuk menghukum dia. Nah, alangkah indahnya nanti satu saat kalau KDRT-nya terbukti, dia juga bisa dihukum. Bodas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga peradilan agama yang berbahagia, bersama podcast PTA Semarang Super kali ini dalam edisi spesial dengan host spesial Anwar Fauzi didampingi co-host Hairunisa Yusuf. Hadir pula dalam kesempatan kali ini tamu-tamu spesial pada kesempatan ini adalah orang nomor 1 di lingkungan peradilan agama di Jawa Tengah. Beliau Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SH.MH. Didampingi pula oleh Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Bapak Dr. Didi Kusnaidi MAG. Beliau berdua hadir bersama kita dalam edisi spesial Refleksi 142 tahun Peradilan Agama. Pada tahun 2024, Peradilan Agama telah berusia 142 tahun. Mari kita sapa bersama narasumber kita, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SH.MH dan Bapak Dr. Haji Didi Kusnaidi MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mohon izin untuk lebih santainya obrolan kita pada siang hari ini. Mohon izin kami panggil Bapak dengan panggilan akrab. Ya, Bolehkah? boleh. Pak Zulkarnain biasa dipanggil, disapa dengan Pak Zul. Dan Pak Didi Kusnaidi biasa disapa dengan Pak Didi. Mari kita awali refleksi kita pada siang hari ini dengan berbincang santai bersama dua narasumber kita. Pemirsa yang kami hormati, pada tanggal 1 Agustus 2024 Peradilan Agama telah berusia 142 tahun. Usia yang bisa dikatakan sangat tua atau 2 generasi kehidupan manusia. Tentunya dengan usia yang panjang ini banyak sekali cerita atau banyak sekali peristiwa yang telah dialami. Pasang surut eksistensi peradilan agama telah kita lalui bersama. Untuk itu mohon Pak Zul untuk bisa menyampaikan bagaimana pasang surutnya eksistensi peradilan agama sampai di usia 142 tahun ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Nisa. Ya. Peradilan itu adalah sebuah institusi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Marcus Cicero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kemudian di mana ada hukum, di situ ada peradilan. Di mana ada peradilan, di situ ada hakim syariah, ada hakim.
Jadi kalau ada peradilan syariah berarti harus ada hakim syariah. Nah, peradilan syariah itu di dalam agama kita, di dalam konstitusi kita namanya adalah peradilan agama. Jadi peradilan agama ini sebenarnya perjalanan panjang dari perjalanan masyarakat Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Karena dia merupakan sebuah kebutuhan, dia tidak bisa tidak. Dia pasti ibarat air mengalir ke tempat yang rendah. Begitu juga lah umat Islam itu terus mencari hukumnya, karena hukum yang menjadi kebutuhan dia itu karena dia beragama Islam adalah syariah Islam. Memang bentuknya yang bervariasi sesuai dengan dinamika masyarakat. Nah, ketika masyarakat Islam itu masih sedikit, ya, maka bentuknya disebut dengan tahkim. Tahkim itu dua orang yang bersengketa mencari orang lain untuk mendamaikan dia. Dia berdua ini yang mencari. Nanti kemudian berkembang, masyarakat makin banyak. Di masyarakat itu sudah ada seorang yang berwibawa, yang kata-katanya diikuti. Nah, nanti itu disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ahlul hal wal aqdi. Belum berupa lembaga itu ya Pak? Belum, tapi dia sudah semacam orang yang dituakan di masyarakat itu, sudah ada dia. Nah, nanti orang yang dituakan di masyarakat ini yang akan menyelesaikan sengketa mereka itu namanya tauliyah ahlul halli wal aqdi. Dia itu yang memutuskan sengketa. Kalau tadi kita yang memilih tahkim tadi, kita yang mencari, kita yang mencari orang yang akan menyelesaikan masalah kita. Tapi dengan tauliyah ahlul halli wal aqdi ini, maka sudah sedikit semi resmi, orangnya sudah ditentukan. Orang ini tidak bisa memilih lagi, dia harus ke sana kalau ada persoalan yang dihadapi mereka. Sudah ditentukan orangnya oleh masyarakat. Masyarakat. Itu, ya. Nah, kemudian masyarakat Islam itu berkembang lagi, tidak hanya berbentuk komunitas, tapi dia sudah menjadi sebuah pemerintah. Nah, di Indonesia kan ada kerajaan-kerajaan Islam itu. Nah, itu disebut dengan tauliyah imam. Jadi pemerintah tadi ya mengangkat hakim untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang berselisih agar persoalannya bisa diatasi. Itu untuk kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Ya, kerajaan-kerajaan Islam. Di mana ada kerajaan Islam, maka bentuk peradilan tadi sudah sempurna. Ya, sudah sempurna, yang disebut dengan tauliyah imam. Ya. Yang pada saat itu penyelesaian masalah yang mereka selesaikan itu berupa apa, Pak? Mencakup seluruh aspek hukum Islam. Ya, kalau sudah punya pemerintahan, berarti kan kekuasaan ada. Berarti yang pidananya atau yang dikenal dalam hukum Islam namanya jinayah, itu bisa dilaksanakan. Karena hukum yang jinayah itu kalau tanpa kekuasaan tidak bisa. Nah, ketika kekuasaan ada, maka baik perdata maupun pidana itu menjadi kompetensi dari peradilan syariah. Dan itu sudah ada di negara di Nusantara ini. Pada waktu itu kompetensinya dua itu juga Pak, tidak hanya perdata seperti ya pidana, perdata jinayah. Seluas hukum Islam.
Hukum Islam itu kan luas, mengatur segala aspek kehidupan manusia, ya. Mengatur hubungan antar pribadi yang kita kenal dengan perdata, ya. Kemudian mengatur juga yang sifatnya pidana kalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, yang sudah digariskan oleh aturan-aturan negara. Nah, itu nanti kedua-duanya itu dulu kekuasaannya sudah sampai segitu. Berarti sudah sangat luas pada waktu itu. Sangat luas. Tapi secara resmi kan 142 tahun itu dihitung dimulai dari Statblad 1882 ini, Pak. Ya, jadi penghitungan dimulai dari 1882 itu memang terjadi debatable juga. Ya. Yang berpendapat bahwa dimulai 1882 itu karena memakai sistem civil law, artinya sistem hukum yang didasarkan kepada aturan-aturan dalam bentuk ketatanegaraan, ya. Karena pada dasarnya 1882 itu adalah pengakuan Belanda terhadap keberadaan peradilan agama yang memang sebelumnya sudah ada. Cuma dalam administrasi pemerintahan Belanda baru disitulah diatur 1882. Nah, karena kita merdeka ini semua hukum-hukum itu hukum-hukum yang lama itu tetap berlaku, tetap dijadikan rujukan, maka oleh sebagian pakar diambil tanggal 1882 itu sebagai tahun kelahiran peradilan agama. Tapi dalam perkembangannya kan begini, Pak Zul. Zaman kerajaan begitu luas kewenangan peradilan agama diberikan pada waktu itu. Tapi saat Statblad 1882 nomor 152 ini terbatas hanya perdata untuk peradilan agama. Ya, benar, karena pemerintahan bukan kerajaan Islam lagi. Jadi karena pemerintahannya bukan kerajaan Islam lagi, maka pidana itu tidak diakui Belanda karena diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tinggallah yang perdata. Nah, kemudian yang perdata ini pun tidak semua juga bisa berlaku. Kenapa? Karena Belanda campur tadi kepada semua urusan-urusan hukum perdata. Nah, hukum-hukum perdata yang masih memerlukan eksekusi kepada pemerintah tidak memberlakukan. Jadi sehingga makin hari makin berkurang. Tinggallah satu saat tinggal namanya NTCR, nikah, talak, cerai, ya, rujuk. Ya. Kemudian yang waris masih masuk mula-mulanya, tapi di Jawa itu sempat dihapus oleh pemerintah Belanda. Ya. Tapi lucunya, biarpun dihapus, masyarakat Muslim itu tetap pergi ke pengadilan agama. Jadi ibarat sebuah keputusan hanya ada dalam kertas. Peradilan agama tetap aja menerima. Itu tidak bisa mengeksekusi pada waktu itu. Tidak bisa karena eksekusi kan kewenangan diberikan oleh negara. Ya, negaranya kan bukan negara Islam. Jadi eksekusi putusan kita waktu itu diberikan ke pengadilan negeri atau dulu namanya Landrat. Landrat itu, maka peradilan kita waktu itu sudah tidak lagi peradilan sesungguhnya atau real court, tapi sudah menjadi peradilan kuasi, peradilan semu, karena tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Itu ceritanya begitu. Jadi semua putusan itu yang mengeksekusi Landrat, gitu ya Pak? Ya, Landrat atau sekarang pengadilan negeri. Itu sampai tahun 89, sampai sudah merdeka kita.
Lahir, kemudian Lahirnya lahir Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. 1989. Nah, mengenai lembaga piat eksekusi namanya, yaitu putusan kita itu baru bisa dilaksanakan oleh pengadilan negeri kita, namanya piat eksekusi. Itu dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu tercantum semua putusan pengadilan itu bisa dieksekusi melalui pengadilan negeri. Nah, itu baru terhapus nanti setelah lahir Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Kembalilah peradilan agama itu menjadi real court, peradilan sesungguhnya, tapi dengan kompetensi yang tidak seluas dulu zaman kerajaan Islam, hanya menyangkut perdata tertentu. Nah, kemudian di tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 bertambah kewenangannya menjadi tentang ekonomi syariah. Itu perdata. Yang ada pidana di Aceh. Di Aceh itu sudah ada pidana sejak tahun 2011. Itu yang mengatur adalah sistem pemerintahan Aceh. Kemudian dijabarkan dalam konun Aceh. Nah, itulah Bapak, perkembangan. itu Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 itu untuk di pasal 2 kalau tidak salah itu kan klausulnya mengenai perkara tertentu, bukan lagi perkara perdata tertentu kalau tidak salah seperti itu. Nah, dengan klausul seperti itu, seberapa besar peluang peradilan agama nantinya dapat mengadili perkara non perdata? Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi itu adalah politik hukum ya. Jadi menghilangkan kata-kata perdata itu sehingga menjadi perkara tertentu dengan ius constituendum, hukum yang dicita-citakan yang akan datang itu ingin kembali seperti awalnya. Bisa tidak hanya perdata tentunya bisa, dan ternyata kan bisa di Aceh. Di Aceh kan bisa. Nah, itu berarti di tempat lain juga mungkin bisa. bisa. Tinggal kesadaran hukumnya harus muncul dulu. Jadi hukum itu kan dalam penegakannya ada dua yang mempengaruhi. Satu namanya kesadaran hukum masyarakat, yang tadi kita contohkan dengan hukum waris. Walaupun sudah dihapus kewenangannya, tapi kesadaran hukumnya tinggi, tetap juga jalan. Tetap ke bahkan bukannya sekedar balik, kemudian malah diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua yang menentukan itu adalah political will pemerintah. Nah, ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Mungkin kesadaran hukumnya belum tinggi, tapi politik will-nya kuat, sehingga kesadaran hukum itu dibentuk oleh pemerintah. Nah, itu bisa, itu namanya social engineering, ya, mengatur masyarakat. Jadi hukum itu kan salah satu fungsinya adalah law as social engineering, hukum sebagai pengatur masyarakat. Jadi antara hukum dengan masyarakat itu selalu bolak-balik ya. Kadang masyarakat ngatur hukum, kadang hukum ngatur masyarakat. Berarti eksistensi peradilan agama hingga Undang-Undang nomor 3 tahun 1986 itu berarti masih ada meskipun kewenangannya tidak seluas yang dulu. Tapi ada harapan karena kata perdata sudah hilang di undang-undang tersebut. Ya, ada harapan, tapi juga jangan lupa juga ada tantangan. Ya, nah, bisa saja namanya dunia ini berubah-ubah. Politik will-nya yang harus kita dorong ya Pak. Nah, political will-nya ini yang harus didorong. Nah, itu kan memerlukan teman-teman dari DPR. Ya.
siapa yang menguasai DPR, dia yang membentuk hukum, membentuk undang-undang. Undang-undangnya sudah membuka, tapi kalau nggak masuk-masuk, apa gunanya dibuka? Ya kan? Undang-undangnya sudah membuka diri, tapi tidak ada yang masuk-masuk. Nah, itu perlu nanti dorongan. Satu lagi Bapak, untuk perubahan yang kedua, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 itu kan juga ada pasal yang menyebutkan bahwa dimungkinkan di peradilan agama itu ada pengadilan khusus. Ya. Itu gimana Bapak, menurut Bapak? Jadi peradilan di Indonesia ini, kalau lingkungannya itu dibagi dua, satu lingkungan peradilan umum, satu lingkungan peradilan khusus. Lingkungan peradilan umum itulah pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Lingkungan peradilan khusus kita ini peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, itu disebut lingkungan peradilan khusus. Nah, di semua lingkungan ini bisa dibentuk pengadilan khusus. Nah, di pengadilan negeri ada tipikor, ya, ada perikanan, pelayaran, ya. Sudah banyak kalau pengadilan Sudah banyak, negeri, ya. Peradilan anak. Pengadilan anak. Kalau di pajak, di Kaditun ada peradilan pajak, ya. Di kita yang belum, peradilan agama belum. Padahal memungkinkan untuk itu dibuat peradilan khusus. Nah, itu sebenarnya walaupun sudah dibuka oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tapi belum ada yang masuk, Tapi belum digunakan. Ide kekhususan itu apa? Kira-kira apa Pak? Kekhususan itu misalnya, ya, contoh, misalnya kita peradilan ekonomi itu syariah. Kalau di PN kan namanya peradilan niaga. Peradilan niaga, ya. Nah, kan kita bisa sebenarnya Bisa peradilan ekonomi syariah kita sebut aja pengadilan niaga syariah. Khusus kan dia jadinya. Nah, atau pemilik kot seperti di Australia, hukum keluarga. Ada lagi yang bisa dikembangkan, peradilan filantropi Islam. Peradilan Filantropi. Itu yang berhubungan dengan sedekah, zakat, wakaf, waris, masuk ke filantropi Islam. pengadilan Nah, khusus. Nah, masuk pengadilan khusus. Ya, peradilan khusus itu artinya ada kekhususan atau spesifikasi dari perkara itu yang memerlukan penanganan yang berbeda daripada yang lain. Atau mungkin penanganan yang lebih komprehensif, ya Bapak? Ya, komprehensif dan berbeda. Jadi artinya sepertilah pengadilan anak itu kan berbeda, hukum asalnya yang berbeda, ya. Bapak, nun sewu, kalau ya saat ini untuk perkara kita, ya, perkara gugat cerai itu kan ada yang kaitannya dengan KDRT. Selama ini kan kalau yang kaitannya dengan KDRT kita masukkan ke pengadilan negeri karena ada kekerasan, gitu kan. Nah, itu sementara satu sisi pengajuan cerainya di pengadilan agama. Jadi satu masalah yang dialami seseorang itu bisa dimintakan keadilan di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Mungkin tidak ya seandainya nanti kita punya pengadilan khusus yang memang nantinya secara komprehensif satu perkara itu bisa mengadili pidana dan perdatanya, itu bisa nggak ya Pak? Secara teori bisa, ya. Selama ini kalau KDRT-nya kan wewenang pengadilan Negeri, ya. Nah, setelah KDRT itu salah satu alasan perceraian, ya kan? Nah, supaya jangan terjadi dua lembaga untuk menangani satu hal, KDRT-nya sekali jalan dengan perceraiannya, memungkinkan, ya, mengadili pidananya dan perdatanya. Nah, itu memang nanti jadi koneksitas, ya. Jadi itu nanti
hakim pidananya ada, hakim perdatanya ada, ya. Secara teori itu bisa. Cuma yang selama ini di peradilan agama itu KDRT-nya terbukti, tapi hanya alasan untuk cerai, bukan alasan untuk menghukum dia. Nah, alangkah indahnya nanti satu saat kalau KDRT-nya terbukti, dia juga bisa dihukum. Dihukum, tidak hanya bercerai saja. Nah, itu nanti pemikiran peradilan khusus itu seperti itu. Bisa mungkin jadi peradilan khusus di lingkungan pengadilan agama ya Pak? Bisa peradilan khusus keluarga ya, keluarga. Atau nanti apapun namanya, tapi bentuk kewenangan seperti itu. Bisa mengadili perdata dan pidana sekaligus. Ya. Dan memang di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 itu, salah satu ciri dari peradilan khusus itu adanya hakim ad hoc. Jadi itu satu kesempatan, membuka kesempatan kepada teman-teman yang berminat untuk menjadi hakim ad hoc. Jadi hakim itu ada yang hakim ad hoc khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu tadi. Juga ada hakim yang biasa, ya. Kalau ad hoc ini kan tenggang waktu jabatannya ada periodenya. Ya. Ada kontraknya. Ada kontraknya, ya, ada periodenya. Jadi tidak selamanya dia jadi hakim itu. Sementara kalau hakim yang biasa yang tidak ad hoc tadi, dia harus menempuh pelatihan khusus untuk menjadi hakim di peradilan khusus tadi. Dan alhamdulillah untuk ekonomi syariah kan Mahkamah Agung sudah melakukan. Tinggal penamaannya aja belum. Nah, penamaan kerjanya sudah ada, penamaannya belum. Kan ini hanya tinggal mendorong political will pemerintah untuk membuat peradilan khusus. Nah, berarti warga peradilan agama harus lebih lebih kuat untuk mendorong itu. Ya, memang untuk mendorong itu karena sifatnya kebijakan hukum, ya, itu memang harus semua komponen turun. Baik orang peradilan agama nggak boleh turun karena dia yang menerima hasil. Yang berjuang tuh ya masyarakat, kampus-kampus, para ulama-ulama, organisasi massa Islam, kelompok komunitas-komunitas Muslim, itulah yang harusnya berjuang. Kalau kita tidak boleh berjuang soal itu, karena lembaga peradilan itu hanya menerima apa saja yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Jadi masyarakat ya yang masyarakat merasa yang harus membutuhkan itu untuk teori yang tadi, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi kalau masyarakat kesadarannya naik, itu dia yang meminta supaya ada. Nah, itu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau itu sudah ada, insya Allah lahir. Nah, sekarang kan lagi digarap pengadilan khusus di peradilan agama. Ini untuk refleksi 142 tahun peradilan agama, mulai dari naik turunnya eksistensinya, kemudian perubahan besar dan menyempitnya kompetensi. Ini menurut Pak Zul, upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan terutama eksistensi dan tentu mengembangkan atau memperbesar kompetensi dari peradilan agama. Ya. Kalau untuk eksistensi kita sudah bersyukur, ya. Karena peradilan agama itu masuk di Undang-Undang Dasar perubahan. Undang-Undang Dasar 1945, ya. Itu perjuangan yang cukup alot juga, ya. Nah, soal kompetensi, ya, nah itu tadi kompetensi kita belum sepenuhnya. Jadi kompetensi kita peradilan agama ini masih banyak lagi. Tadi yang kita sebut tadi lah, kalau kita mau bentuk peradilan
keluarga, peradilan filantropi Islam, peradilan niaga syariah, ya kan? Belum lagi yang pidananya. Yang pidananya juga ada, ya. Kemudian pidana ini nanti di Aceh sudah ada, tinggal mentransfer aja lah itu daerah-daerah yang kesadaran hukumnya tinggi, bisa itu, insya Allah bisa. Insya Allah. Terima kasih Pak Yul atas semua jawaban. Saya memang kadang berkelakar dengan kawan-kawan ketika podcast dengan Pak Zulkarnain, itu tidak akan pernah kehabisan jawaban. Pertanyaan kami sudah habis, Pak. Terima kasih. Dan ke Pak Panitra satu, perkembangan terakhir karena eksistensi dan kompetensi peradilan agama sebagaimana tadi sudah diungkapkan begitu luas dan tantangannya begitu besar. Ini kedudukan dari panitra ini Pak Panitra di kepanitraan hingga saat ini mengarah kemana atau nanti menjadi bentuk apa? Silakan Pak Panitra. Terima kasih ya, kita mengikuti sebagaimana dulu sejarah dari peradilan, mengikuti juga panitra itu mengikuti sejarah peradilan agama dari masa ke masa dalam hal ini, termasuk yang terakhir kita adanya eksistensi, lebih kuat lagi eksistensi peradilan agama sesudah pasca Undang-Undang Peradilan Nomor 7 tahun 1989 dalam hal ini. Di sini ada jurusita. Nah, ini kedudukan sama seiring dengan begitu juga tadi disebutkan bahwa kita harus dikukuhkan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 174 itu putusan pengadilan harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini ya. Untuk kedudukan panitra dalam hal ini karena kita seiring juga dengan regulasi kita eksistensi kepanitraan dalam hal ini dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, begitu juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 di sana bahwa kepanitraan itu termasuk kemana lah, arahnya kemana dan statusnya sebagai apa, apakah itu fungsional atau manajerial atau non manajerial dalam hal ini. Kalau kita simak, kita di sana kalau ada hakim, di sana ada panitra, ya harus seiring dengan keadaan hakim dalam hal ini, karena kita satu kesatuan yang tidak sistem yang atau satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara hakim dan panitera. Hakim dan panitera. Partner atau gimana Bapak? Ya itu boleh kan dalam undang-undang kan udah pembagian tugas dalam hal ini. Jadi kita bukan ini pendamping, kalau dalam bahasa undang-undang kan mendamping hakim dalam persidangan dalam hal ini. Ya gitu. Jadi Bapak. namanya baru harapan Pak. Maksudnya harapan itu karena kedudukan hakim sudah kuat, kedudukan panitera itu harus lebih kuat lagi kan. Iya. Ini kabar terakhir, panitera itu diperselisihkan antara kedudukan jabatan fungsional dengan jabatan struktural. Ya. Nah, saat ini sudah sampai pada tahap apa? Ya. Apa mengarah kemana? Kebetulan ini kita lagi perjuangan IPASPI pusat. Kebetulan kita jadi ya termasuk saya sendiri jadi pengurus IPASPI pusat dan Ibu Sekretaris juga alhamdulillah jadi partner saya. Dalam hal ini Ibu Sekretaris jadi pengurus IPASPI pusat untuk jabatan panitra ini, karena yang tadilah tidak ada rumahnya di undang-undang baik itu nomor 5 2014 maupun undang-undang nomor 20 2003 nggak ada rumahnya lah. Maka kita kalau ini kita bikin rumah lah. Dan kebetulan kita saudara kita di MK yang di mana adalah aparatur peradilan lah, yang istilahnya itu aparatur peradilan nanti, termasuk bukan ASN aja tapi aparatur peradilan. Ya, di sana sudah ada, kita sudah sampai ke tahap kita kemarin kita studi banding, dan sekarang naskah akademiknya lagi diperjuangkan juga. Kita mudah-mudahan minimal kita sama usianya yang ada dalam undang tekstual dalam undang-undang untuk tingkat pertama khususnya panitra
60 dan untuk tingkat banding 62. 62. Nah, lebih idealnya lagi tadi yaitu boleh katakan bisa 65 karena Mungkin nggak Bapak, panitera Mahkamah Agung itu diambil dari jenjang karir panitera pengadilan tingkat banding bisa naik ke panitera pengganti Mahkamah Agung. Selama ini kan panitera pengganti Mahkamah Agung adalah hakim ya Bapak ya. Nah, kira-kira di naskah akademik itu akan masuk apa enggak? Untuk sementara ini kalau kita bicara mungkin saja ya, akan tetapi sekarang regulasinya dalam undang-undang kita, undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang-undang Mahkamah Agung dalam hal ini, baik itu undang-undang nomor 48 2009, undang-undang nomor 3 2009 dalam hal ini yang ada kaitan dengan Mahkamah Agung, tidak sekarang masih tertutup dengan undang-undang itu ya. Akan tetapi kita masih boleh katakannya kita sudah bersyukur lah, sungguh kita tetap bersyukur kalau kita masih bisa eksis juga dalam hal ini kepanitraan untuk usia 60 dan 62, ya idealnya kita 65 karena dalam hal ini kita di dalam baik itu undang-undang tentang jabatan fungsional kita kan contohnya di PTA itu kan dah setingkat boleh katakan pengadilan tinggi ya, tingkat banding itu ya harus seiring juga dengan oleh hakim tinggi lah begitu. Itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pak Didi. Pak Yul, terima kasih. Semoga ilmu yang didapat. Sedikit soal kepanitraan ini. Ya. Di kepanitraan ini kan di situ ada jurusita ya, di kepanitraan ya. Itu salah satu juga yang lahir dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 89. Untuk pelaksanaan eksekusi diperlukan jurusita. Jadi jurusita ada di situ. Nah dulu kan panitera Mahkamah Agung, panitera pengadilan agama ini kan namanya pansek. Ya, Pansek. Panitera sekretaris, ya kan? Ya. Kemudian bergeser panitera sendiri, Sekretaris sendiri supaya dia makin fokus eksistensi. pada kerjaannya masing-masing. Dulu panitera ada pembantunya, wakil panitera. Tapi undang-undang itu belum dihapus, walaupun belum dihapus, dalam implementasinya dia sudah nggak ada lagi. Wujuduhu ka'adami. Jadi itu perkembangan kepaniteraan. Sebenarnya undang-undang itu masih ada jabatan wakil panitera di Iya. undang-undang. Tapi untuk sampai saat ini untuk wakil panitera Mahkamah Agung sudah menghapus. Iya. Nah, itu bagaimana Pak Panitera? Itu dengan lahirnya undang-undang nomor Perma nomor 7 2015. Jadi di pasal 448 itu di sana kepaniteraan tidak harus ada lagi panitera, wakil panitera. dan harus Tapi tunduk. maaf, untuk kedudukan undang-undang dengan perma itu kan lebih tinggi undang-undang. Ya, ini yang lagi jadi PR juga IPASPI dan teman-teman di Biro Perencanaan. Masuk ke naskah akademik nggak Bapak? Itu akan masuk ke Pak Anas, termasuk kita untuk merubah menyempurnakan istilahnya ya, menyempurnakan Perma nomor 7 tahun 2015. Itu memang kita lagi arahnya ke sana juga, kita sedikit-sedikit itulah. Kan ini zaman modern. Jadi jabatan-jabatan itu kan dengan sendirinya dikoreksi. Jadi jabatan wakil panitera itu dipandang sudah tidak dibutuhkan efektif. lagi, tidak efektif. Yang paling penting panitera penggantinya yang dibanyakan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini soal kajian-kajian akademik ya. Di samping juga tidak terlepas dari kajian-kajian keuangan juga. Itu yang pokok sebenarnya. Itu yang pokok. Ya sedikit juga kita memang tadi yang disinggung oleh Pak Ketua dalam hal ini, kita kan tidak lepas dari ini juga, kita memperjuangkan juga nasib-nasib teman-teman di di jurusita kita ya. Sementara ini jurusita kita kan mandang di baik golongan maupun di usia juga kita diperjuangkan juga nanti boleh katakan mungkin bisa sampai 60. Karena tidak ada jurusita tingkat banding ya Bapak. Iya.
Kan jurusita itu fungsional. Kalau fungsional itu kan rata-rata minimalnya 60. Minimal Jadi- tidak macet lah istilahnya. Saat ini usia jurusita sama dengan ASN ya. Ya 50 58. 58 sementara ini. Karena dulu memandang kan dulu itu kan syarat dari syarat dari apa jurusita itu kan SMA dulu. Sekarang udah berubah juga lah karena perkembangan zaman ya. Mungkin kita kalau sarjana atau kita udah sarjana 3D3 kan sudah hampir tidak ada kalau yang hukum lah dalam hal ini. Ya, mungkin nanti kita diperjuangkan juga 60 tahun dan tidak mandeg lah di 3D atau di 2B. Terakhir Pak Jul, ada pesan yang tidak disampaikan di akhir podcast Iya. ini. Jadi eksistensi dan kompetensi peradilan agama ini sangat ditentukan oleh sumbernya. Sumber dari eksistensi dan kompetensi ini ada dua. Satu, masyarakat Islamnya. Semakin banyak masyarakat Islamnya, maka semakin kuatlah Kompetensi. eksistensi. Dan kalau masyarakat Islam itu membutuhkan hukum, semakin luaslah kompetensinya. Nah, yang kedua, sumber dari eksistensi dan kompetensi itu adalah akad syariah. Walaupun dia tidak beragama Islam, tapi kalau akadnya syariah, menggunakan prinsip-prinsip syariah, berurusan dengan perbankan syariah, maka itu tunduk kepada aturan kompetensi dari peradilan agama. Jadi kalau mau banyak orang yang dilayani, ya strateginya yaitu tadi, lakukanlah orang Islamnya banyak, yang sadar hukumnya banyak, kemudian transaksi-transaksi syariahnya di masyarakat sangat booming, sangat meluas. Nah, itu nanti secara otomatis kompetensi beragama itu lambat laun pasti akan meningkat, Semakin kuat. semakin kuat. Ya, terima kasih Pak Yul, Pak Didi atas kehadiran di podcast Potas Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terakhir, Ya. mari kita ucapkan selamat ulang Ulang tahun tahun peradilan Peradilan agama Agama yang ke-142. ke-142. Semoga peradilan agama semakin jaya. Amin. Amin, 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 amin. Pemirsa, sudah selesai di akhir waktu ini. Anda bisa berinteraksi dengan menampilkan atau mencatat di komen-komen atas podcast ini. Dan apabila podcast ini berharga, Anda bisa like dan komen. Terima kasih. Saya Anwar bersama Nisa menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.